Berlatar di sebuah gubuk perjudian, kita dilihatkan seorang ninja assassin yang telah datang dan langsung membasmi mereka semua. Melihat anak buahnya telah tewas, sang bos bandit bertanya kenapa seorang ninja mau melakukan hal tersebut. Sontak para ninja pun menjawab, karena kamu telah banyak musuh yang dendam kepadamu dan mungkin ini imbalan yang pantas atas perbuatanmu semasa hidup. Pada awal kesogunan Edo, pemimpin panglima tertinggi Ieyasu Tokugawa, terjadi kekacauan di mana-mana. Jalan yang biasanya ramai kini dipenuhi oleh para bandit dan kekerasan pun terus merajalela. Di antara mereka ada salah satu ninja legendaris yang bernama Klan Fuma. Dia adalah seorang pemimpin ninja di pergunungan. Dengan hasil kerja keras samurai pemerintahan, para bandit pun berhasil tewas termasuk seluruh anggota Klan Fuma. Kini sudah masa kesogunan ketiga, semua manusia sudah bisa hidup berdampingan dan penuh kedamaian. Namun Lady Ofuku, pengasuh kesugunan Ieyasu, mulai khawatir jika kedamaian ini tidak ada penerusnya. Karena pemimpin kesugunan Ieyasu Tokugawa lebih tertarik dengan sesama jenis, sebab itu kesugunan tidak akan ada melahirkan penerusnya. Maka dari itu, Lady menyuruh kepala keamanan Monero Ryaku serta dua anaknya Akane Yaku dan Samon Yaku untuk mencari selir agar garis keturunan Tokugawa tidak terputus di sini. Lalu Lady pun mengasih gambar wanita cantik, mana ini adalah salah satu wanita yang akan dijadikan selir. Shin pun berganti menuju ke tempat kerja serabutan Kiora. Dia adalah tempat seorang ninja assassin bayar yang bernama Kagaribi dan Okyo dari Klan Fuma yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Namun tak lama dari itu, pemilik rumah yang bernama Oran datang. Dia memari dua ninja tersebut lantaran tempatnya sangat berantakan dan kotor, dan Oran menyuruh mereka semua untuk membereskan semuanya. Setelah selesai pembersihan, kini Oran mengundang dua assassin itu untuk makan bersama di rumah orang tua Oran. Namun di perjalanan, Oran melihat orang tuanya dibunuh akibat mengalami Akane dan Samon dalam misi mencari selir, dan ternyata selir itu adalah Oran. Melihat adegan tersebut membuat para ninja itu tak tinggal diam dan langsung menyerang para pemerintahan tersebut. Namun ketika Samon melihat jurus Kagaribi, sangat kaget, ternyata penerus aliran Klan Fuma masih ada. Padahal waktu dulu seluruh anggota Klan Fuma telah habis termasuk pemimpinnya itu. Melihat jurus aliran Klan Yaku lebih hebat, dua assassin ini hanya bisa pasrah memandangi Oran yang dibawa oleh mereka. Di kediaman Edo Yaku, Oran dipenjara dan ternyata tak sendirian, ada wanita lain yang bernama Ozizu. Oran sangat kaget melihat tingkah aneh dari Ozizu yang bisa dibilang tidak waras. Namun tak lama dari itu, Lady datang dan membawa sesuatu. Ternyata itu adalah parfum bius yang bisa membuat dua wanita itu pingsan seketika. Di sisi lain, Okyo sangat tidak terima Oran dibawa oleh pemerintahan itu, dan Okyo mengajak sahabatnya Kagaribi untuk segera menyerang kesogunan. Namun kali ini Kagaribi menolak lantaran kalau kita hanya menyerang tanpa memikirkan sesuatu, maka kita akan mati sia-sia. Bentrok antar mereka mulai memanas ketika Okyo bilang bahwa Kagaribi hanya seorang pengecut dan baku hantam pun tak terhindarkan. Akibat pertikaian tadi membuat mereka berpecah belah dan usaha mereka menjadi ninja assassin bayaran segera dibubarkan. Sedangkan pemimpin kesogunan Ieyasu Tokugawa sedang melatih bela diri bersama Matashiro.
Namun hal mengejutkan terjadi. Matashiro menjalin hubungan dengan Tokugawa. Dia melihat itu menyuruh Imetsu segera menyuruh memilih selir dan mengakhiri hubungan mereka. Melihat Imetsu pergi, Matashiro ingin mengajarnya, namun Matashiro harus terpaksa dihajar oleh sang ayah lantaran sudah bikin malu di keluarga Yaku. Imetsu kini berada di kamar orang, namun Imetsu tak akan pernah memegang orang sama sekali karena di hati Imetsu sudah terisi oleh Matashiro. Mendengarkan itu, orang sangat kaget dan hanya terdiam saja. Namun tak lama dari itu, Matashiro datang memberontak dan menyerang pemerintahan. Kabar tersebut sampai di telinga Noriyaku dan Noriyaku langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghabisi pemberontak walaupun itu adalah anaknya sendiri. Sebelum melarikan diri, orang ingin menyelamatkan Oshizu, namun tak lama dari itu semua pasukan telah mengepung mereka semua. Terlihat semua tenaga dan kekuatan telah dikerahkan. Matashiro hampir kewalahan, namun tak sengaja sebuah katana jatuh di hadapan Oshizu. Dan Oshizu memegang katana tersebut dan tiba-tiba Oshizu menjadi brutal, kayaknya semua ingatannya telah kembali kepadanya. Ternyata asal-usul Oshizu adalah dia seorang putri dari pendiri bela diri. Namun karena ingin merebut gelar, Noriyaku menantang duel dengan ayah Oshizu, sehingga di hadapannya sang ayah tewas di tangan Noriyaku. Melihat itu, pikiran dan hatinya sangat kacau dan Oshizu seperti kehilangan jati dirinya. Dan saat ini juga Oshizu jadi tahanan selir untuk pemerintahan. Di halaman mereka semua telah tergabung, Okyo juga datang membantu mereka. Namun karena jumlah prajurit pemerintahan lebih banyak, mereka semua tak berdaya. Sehingga Noriyaku mengancam kepada Imetsu kalau tidak ikuti keinginannya, maka dia akan menghabisi mereka semua. Tak ingin kekasihnya terluka, Imetsu ikut Noriyaku, namun ternyata Noriyaku masih memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Beruntungnya Kagaribi datang dan melemparkan sebuah bom asap yang bisa menyelamatkan mereka semua. Sedangkan kini mereka semua sedang di markas mereka. Matashiro juga menceritakan asal-usul keluarga dia dari keluarga klan Yaku. Dan Matashiro juga ditugaskan menjadi pelayan untuk Imetsu, sehingga disitulah hubungan itu mulai tumbuh. Orang meminta tolong kepada Okyo dan Kagaribi untuk membantu Matashiro untuk membebaskan Imetsu agar mereka berdua bisa bersatu. Awalnya mereka menolak karena ini kita akan melawan pemerintahan. Namun setelah dipikir, ini sekalian balas dendam atas penindasan klan Yaku kepada klan Fuma waktu lalu dan akan segera membantu mereka. Keesokan harinya mereka tersiap memakai baju ninjanya dan Oshizu dikasih sebuah senjata katana. Sontak sifat asli jiwa kesatria mulai kembali dan omongannya sangat berwibawa. Keberangkatan mereka ternyata sudah diketahui oleh Akane dan Okyo menyuruh mereka semua untuk pergi biar masalah Akane akan jadi urusan mereka. Sedangkan Matashio dia dihadang oleh sang kakak Samon. Walaupun Matashio tahu dia tidak pernah menang, dia tetap melawan sang kakaknya. Masalah besar terjadi ketika Oshizu melihat orang dalam bahaya. Hal tersebut membuat Oshizu tidak fokus sehingga katanya bisa terlepas dari tangannya. Akibat itu jiwa kesatrianya telah hilang kembali. Namun beruntungnya Oshizu melihat kincir angin yang diberikan oleh sang ayah. Hal tersebut juga mampu mengembalikan semua ingatannya dan dia mampu mengalahkan semua meskipun akhirnya Oshizu juga tewas akibat luka yang sangat serius. Sekarang Kagaribi bertemu langsung dengan Noriyaku dan Noriyaku juga menceritakan bahwa untuk memperkuat klan Yaku di pemerintahan harus melemahkan klan Fukma. Sebab itu klan Yaku memfitnah klan Fukma sebagai bandit yang harus dihabisi. Mendengarkan perkataan tersebut, amarah Kagaribi sangat tak terbendung.
Untuk mengakhiri Akane, Okyo sekarang mengeluarkan jurus ninja andalannya, dan ternyata ini mampu menewaskan Akane. Namun sedangkan di sisi lain, Matashio tak bisa mengalahkan Samon dan dia harus tewas di tangan Samon. Namun Matashio tak menyerah, walaupun sudah tak berdaya, Matashio mampu menusuk Samon dan mereka berdua tewas bersama. Walaupun Okyo dan Kekaribi telah menyatukan kekuatan, tetap tak bisa mengalahkan Norieku, sehingga mereka semua harus melarikan diri dan bersembunyi dulu untuk membuat strategi baru. Dan pada akhirnya Kekaribi dan Okyo mampu mengakhiri Norieku dan telah membalaskan dendam selama ini mereka pendam. Kini Lady datang dengan membrutal. Sebenarnya kekuatan Lady tak begitu sempurna, namun karena Okyo dan Kekaribi sudah kelelahan membuat mereka tak berdaya. Beruntungnya orang datang dan membuat jasad Matashio. Imetsu yang melihat itu sangat sedih dan langsung bergegas ingin menghabisi Lady. Namun orang langsung memberhentikan Imetsu. Orang telah berjanji ingin membantu Matashio untuk ke depannya. Walaupun di hati Imetsu tidak bisa digantikan Matashio, namun Matashio telah meminta orang untuk mendampingi Imetsu. Mendengarkan hal tersebut, Imetsu akhirnya setuju dan sekarang semua impian dari Lady tercapai. Sekarang mereka telah mempunyai anak untuk menerus kesukunan keempat dan film pun tamat.